Ya, saya kira sebagian masuk ke saya curhat, Pak, kami mau taat tapi kami tolong dijamin. Nah, bansos yang untuk PPKM darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat ini tidak terlalu sanggup karena kami hilang 5 triliun, Mbak. Dulu 5 triliun itu kan kami bagikan sebagian 3 triliunnya untuk bansos, kemudian lain-lain. Sekarang uang itu hilang, maka kami betul-betul PPKM darurat ini mengandalkan pemerintah pusat. Nah, yang dijamin oleh pemerintah pusat juga tidak banyak, hanya sekitar 45 juta kepala keluarga. Dulu waktu tahun 2020 hampir sekitar 60%, Mbak, dari 50 juta itu yang kami berikan bansos, kira-kira begitu. Jadi kalau hanya 45 juta hanya 10%. Itulah kenapa kami memahami kesulitan keuangan ini dan berharap yuk mari kita taat, mari kita disiplin supaya PPKM darurat tidak diperpanjang, kira-kira begitu. Sentil RK, Kemendagri ungkap hilangnya 5 triliun rupiah anggaran Jabar, dilansir dari siwa.com. Entah apa maksud Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK ketika dia menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak sanggup untuk memberikan bantuan sosial atau bansos kepada warganya. Dengan menyebut hilangnya 5 triliun rupiah dari anggaran Jawa Barat sebagai penyebabnya. Saya kira sebagian masuk ke saya, curhat Pak. Kami mau taat, tapi kami tolong dijamin. Bansos yang untuk PPKM darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang, Jawa Barat tidak terlalu sanggup karena kami hilang 5 triliun rupiah, kata RK dalam acara Mata Najwa hari Rabu lalu, 14 Juli. RK juga menceritakan bahwa awalnya Pemprov Jabar sudah mengalokasikan 3 triliun rupiah untuk bansos selama PPKM darurat. Namun, setelah 5 triliun rupiah itu hilang, anggaran untuk bansos pun tidak ada. Jadi saat ini pihaknya hanya bertumpu dari bantuan pemerintah pusat. Namun, bansos dari pemerintah pusat ternyata tidak sebanyak yang dianggarkan Pemprov Jabar dalam anggaran 2020 lalu. Yang dijamin pemerintah pusat juga tidak banyak, hanya sekitar 4,5 juta kepala keluarga. Dulu waktu tahun 2020, hampir sekitar 60% dari 50 juta yang kami berikan bansos, papar RK. Apa sih maksud RK ini? Apakah hendak menimpakan kesalahan ke pemerintah pusat lagi? Seperti dia menyalahkan pemerintah pusat atas meningkatnya angka COVID pada akhir Juni lalu karena memberikan libur panjang Lebaran. Padahal pada bulan Maret 2021 lalu, RK sendiri memperbolehkan mudik Lebaran. Sesudah ada larangan mudik Lebaran, RK mengklaim bahwa 99% warga Jawa Barat tidak mudik Lebaran. Namun begitu angka COVID naik di bulan Juni lalu, RK menyalahkan soal mudik Lebaran ini. Kok seperti menghindarkan diri dari kesalahannya? Seakan mencari-cari pihak yang disalahkan, kecuali diri sendiri. Terus ketika PPKM darurat diberlakukan dan Pemprov Jabar tidak punya anggaran buat memberikan bansos, RK mencari lagi celah untuk menimpakan kesalahan. Menyebut bahwa pemerintah pusat hanya bisa memberikan bansos untuk kurang dari 10% penduduk Jawa Barat, agar tidak ditimpakan kesalahan ketika ada penduduk Jawa Barat yang mengeluh. Padahal pada pertengahan Juni lalu, RK sempat menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 1,5 miliar rupiah untuk rakyat Palestina. Katanya bantuan itu dikumpulkan dari berbagai elemen masyarakat dan instansi melalui pintu organisasi Jabar Bergerak. Dikumpulkan hanya dalam beberapa minggu. Kalau begitu, kenapa tidak dicoba lagi untuk saling membantu rakyat Jawa Barat? Kenapa RK meski menyebut kehilangan anggaran 5 triliun rupiah di acara televisi nasional, tanpa menjelaskan bagaimana dana 5 triliun rupiah itu bisa hilang? Seakan memelas minta bantuan pemerintah pusat, tapi juga menyatakan bahwa kemampuan pemerintah pusat juga terbatas. Aneh dan seperti kelepasan ya. Mungkin yang diharapkan RK adalah timbulnya simpati dari publik, sehingga ada keberpihakan publik terhadap RK ketika RK menyalahkan pemerintah pusat. Kalau memang begitu, saya kira RK telah melakukan salah perhitungan. Karena Kemendagri akhirnya mengungkap soal hilangnya 5 triliun rupiah
yang disebut atau dikeluhkan oleh RK di depan publik secara nasional. Dan terungkap bahwa hal itu terjadi karena kesalahan RK sendiri. Dilansir cnnindonesia.com, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian Nufrianto mengungkap bahwa Pemprov Jawa Barat terlalu tinggi memprediksi pendapatan asli daerah atau PAD. Kenyataannya, PAD yang didapat tahun ini masih terdampak pandemi, sehingga tidak sebanyak perkiraan. Kenapa ada penyesuaian sebesar 5 triliun rupiah sampai 6 triliun rupiah? Karena pada penyusunan APBD 2021, Jabar sangat optimis COVID di 2021 bisa dikendalikan dengan baik. Namun fakta berkata lain, kata Ardian. Menurut Ardian, PAD pasti akan terdampak pandemi. Namun, pemerintah daerah tidak akan mendapat kesulitan jika tidak mematok PAD terlalu tinggi. Sayangnya, PAD Jawa Barat dipatok terlalu tinggi. Lalu apa saran Kemendagri buat Jawa Barat? Menurut Ardian, Pemprov Jawa Barat bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. RK bisa menggunakan dana di kabupaten kota untuk membiayai bansos. Dia juga menyarankan agar Pemprov Jawa Barat melakukan perubahan alokasi anggaran. Yang tidak mendesak bisa dialihkan untuk bansos. Perlu diadakan pengecekan mana anggaran yang sifatnya konsumtif, misalnya perjalanan dinas, untuk kemudian disesuaikan. Pemprov Jawa Barat perlu bersinergi bersama dengan semua pemerintah daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama menangani pandemi. Nah, itu pemerintah pusat sudah menunjukkan di mana kesalahan RK dalam mengurus anggaran. Tapi nggak cuma dikasih tahu salahnya di mana, namun juga diberikan saran yang bisa diterapkan. Agar RK tidak perlu mengeluh di depan publik, melainkan bekerja keras untuk warga Jawa Barat. Menggalang sumbangan buat Palestina bisa. Masa menggerakkan warga Jawa Barat untuk saling membantu sesama tidak bisa? Selalu dari kura-kura.